Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Amin. Kita masih bisa berjumpa di pertemuan yang sangat indah ini. Semoga dalam pertemuan ini tetap menjaga silaturahmi kita terhadap sesama muslim khususnya. Nah, ini pertemuan terakhir atau minggu terakhir dalam pertemuan ini. Saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman juga sebelumnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam setiap pekan kajian singkat ini. Semoga kajian ini membawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala karena telah mengikuti majlis-majlis ilmu yang membahas tentang agamanya Allah. Khususnya hadis ini merupakan sumber kedua umat Islam setelah Al-Qur'an. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu hadis tentang ta'un atau wabah adalah sebuah kesyahidan. Lanjut ke pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hamid bin Umar Al-Bakrawi, hadatsana Abdul Wahid yakni Ziyad, hadatsana Azim an Hafsah binti Sirin qala li Anas ibnu Malik bima mata Yahya bin Abi Amr qalat qultu bit-ta'un qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu syahadatul likulli muslim. Menceritakan kepada kami Hamid bin Umar Al-Bakrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Asim dari Hafsah binti Sirin. Ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amrah meninggal karena apa? Aku berkata, karena ta'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, ta'un adalah kesyahidan. Tahu dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Cara hadis ini yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang yang mati syahid disebut syahid. Di antaranya, pertama, pendapat An-Nadar bin Shumail. Karena orang yang mati syahid pada hakikatnya dia itu hidup. Seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan. Yang kedua, pendapat Ibnu Al-Anbari. Karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa surga diperuntukkan baginya. Yang ketiga, pendapat lainnya itu karena saat ruhnya keluar dia menyaksikan banyak karomah untuknya. Atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka. Atau saat kematiannya dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmah. Atau karena pada hari kiamat dia menjadi saksi diutusnya para rasul. Atau malaikat bersaksi akhir yang husnul khotimah baginya. Atau karena Allah bersaksi niat baik dan keikhlasannya dan lain sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Anas. Lanjutan cara hadisnya silakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Baik, selanjutnya diterangkan oleh saya. Secara hadis, Ibnu Hajar juga menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan macam-macam kematian. Maaf, share screen nih. Ibnu Hajar juga menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan macam-macam kematian yang termasuk ke dalam syahid. Yaitu yang pertama, hadis Abi Malik Al-Asy'ari secara marfu. Siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya, atau mati disengat serangga, atau meninggal
di atas tempat tidurnya atau segala bentuk kematian yang dikehendak Allah Ta'ala, maka dia syahid. Yang kedua, yang disyahihkan Darukutni dari hadis Ibnu Umar, matinya orang asing tak dikenal adalah syahid. Yang ketiga, riwayat Ibnu Hibban, hadis Ibnu Hurairah, barang siapa yang mati terikat, dia akan mati syahid. Dan yang terakhir itu riwayat At-Tabrani atau Brabi dari hadis Ibnu Abbas secara marfu, seseorang yang mati di atas tempat tidurnya di jalan Allah adalah dia akan mati syahid. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Anas yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu saudara Muhammad Fatur Raffi Naufal. Padanya saya persilahkan untuk melanjutkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya secara hadis. Ibnu Atin mengatakan bahwa jenis-jenis kematian di atas adalah bentuk keutamaan dari Allah atas umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai penggugur dosa dan tambahan pahala yang menyamai derajat para syuhada. Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid di atas tidaklah sama tingkatannya. Hal ini berdasarkan hadis Amr bin Anbasah. Sesungguhnya Nabi ditanya, jihad apakah yang paling utama? Nabi bersabda, siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya, maksudnya perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada atau orang-orang yang mati syahid menjadi dua. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu dia yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Kedua, syahid di akhirat, yaitu kematian yang telah disebutkan di atas. Mereka diberikan pahala seperti pahala para syuhada yang mati berperang di jalan Allah. Namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Muhammad Fatur Raffi Naufal. Sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman audiens, mohon kondusif ya. Oke. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Sofyan. Ada tidak? Ada, Pak. Oke, siap. Baik, selanjutnya akan dilangsungkan oleh Muhammad Sofyan. Silakan. Baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Fatur, yaitu syarah hadis. Ibnu Hajar mengutip hadis marfu riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Para syuhada dan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berselisih perihal orang-orang yang meninggal akibat wabah tahun. Maka dikatakan, lihatlah pada luka-luka mereka apabila menyerupai luka orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah, maka mereka orang yang meninggal akibat wabah tahun dihitung bagian dari mereka dan bersama mereka. Orang yang gugur berperang di jalan Allah karena persamaan luka mereka, maka berdasarkan hadis ini menyebutkan syahid bagi yang meninggal
bukan karena perang di jalan Allah adalah bentuk majaz. Ya, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Sofyan. Materi terakhir akan disampaikan oleh Muhammad Fadil Al-Mukarram. Saya persilahkan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas moderator. Selanjutnya bagian yang terakhir yaitu pelajaran yang bisa dipetik dari hadis. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad SAW adalah menganugerahkan kematian yang menyamai derajat para syuhada. Di antara kematian tersebut adalah orang yang meninggal karena suatu wabah. Jadi kalau ada orang yang mati syahid itu matinya mati seperti ya mendapatkan hikmahnya nanti di akhirat nanti. Contohnya seperti perang zaman yang meninggal atas bencana banjir, atas bencana kebakaran, itu contoh seperti mati syahid. Ya mungkin seperti itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Fadil Khalilur Rahman yang telah memaparkan materi terakhir. Alhamdulillah semua materi telah kita sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan menjadi sebuah hikmah kepada kita semua. Menjadi rahmat Amin. agar di kelak hari nanti. Amin. Akhirul kalam. Semoga kita bertemu lagi di suatu waktu, suatu hari nanti dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikat tali silaturahmi kita. Terima kasih mewakili kelompok 4. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Bapak itu